Halo guys, kembali lagi bersama saya Agustina Sumisili. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan matematika SAIRS pada penyakit malaria. Penyakit malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa obligat intraseluler dari genus Plasmodium. Penyakit ini secara alami ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Penyakit malaria ini dapat menyerang siapa saja, terutama penduduk yang tinggal di daerah di mana tempat tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan kebutuhan nyamuk untuk berkembang. Gejala malaria terdiri dari beberapa serangan demam dengan interval tertentu yang disebut parokisme, lalu diselingi oleh suatu periode yang penderitanya bebas sama sekali dari demam yang disebut periode laten. Yang berikut, gejala khas tersebut biasanya ditemukan pada penderita non-imun. Sebelum timbulnya demam, biasanya penderita merasa lemah, mengeluh sakit kepala, kehilangan nafsu makan, merasa mual, sakit pada ulu hati atau muntah. Semua gejala awal ini disebut prodromal. Nah, untuk memodelkan penyebaran pada penyakit malaria, di sini saya mengambil beberapa asumsi. Yang pertama, terdapat kelahiran dan kematian dalam suatu populasi. Yang kedua, proses kematian dapat terjadi pada kelas SAIR. Yang ketiga, setiap individu yang lahir akan menjadi individu yang rentan. Yang keempat, penyakit dapat disembuhkan. Dan individu yang telah sembuh memiliki sistem imun sementara. Yang kelima, semua orang mempunyai peluang yang sama untuk terinfeksi. Dan yang keenam, penanganan atau pengobatan dilakukan pada individu ekspos atau individu yang tertular. Nah, di sini ada skema model SAIRS pada penyakit malaria, di mana di sini ada P. P ini merupakan laju kelahiran. Lalu S ini individu yang rentan. Jadi, setelah adanya laju kelahiran, dia akan menjadi individu yang rentan. Nah, di sini akan ada kematian alami atau seseorang meninggal bukan karena penyakit malaria tetapi penyakit lain. Lalu di sini ada beta I. Beta I ini merupakan laju individu menjadi individu yang laten karena terkena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Setelah itu dia akan menjadi individu yang ekspos atau individu yang tertular. Nah, di sini akan mengalami kematian alami, tetapi pada tahap ini juga dia akan beralih menjadi individu yang terinfeksi. Lalu pada individu yang terinfeksi ini dia akan mengalami kematian karena penyakit malaria. Setelah itu pada individu yang terinfeksi ini, jika dia menjalankan pemulihan, maka dia akan sembuh. Pada individu yang ekspos ini atau tertular ini, sebelum dia menjadi individu yang terinfeksi, jika dia langsung melakukan pengobatan atau di sini dilambangkan dengan omega, ini efektivitas pengobatan pada manusia. Jadi kalau saat seseorang terpapar penyakit malaria tetapi dia langsung melakukan efektivitas pengobatan, maka dia langsung sembuh. Lalu di sini saat seseorang terinfeksi, dia akan menjalani laju pemulihan, lalu dia menjadi sembuh. Nah, di sini akan mengalami kematian alami juga atau meninggal karena penyakit lain. Tetapi individu yang telah sembuh, dia akan mengalami kehilangan kekebalan tubuh dan akan kembali menjadi individu yang rentan. Nah, dari skema di atas dapat ditafsirkan dalam bentuk model matematika berupa sistem persamaan diferensial sebagai berikut. Yang pertama, populasi rentan terhadap waktu. Di sini dilambangkan dengan ds per dt sama dengan pi
ditambah gamma R. Gamma R itu merupakan hilangnya kekebalan tubuh pada individu yang telah pulih, yang nantinya dia akan kembali menjadi individu yang rentan. Lalu dikurangi mu, di mana mu ini merupakan laju kematian, tambah beta I, atau beta I tadi merupakan laju individu menjadi individu laten karena terkena gigitan nyamuk terinfeksi. Yang kedua, individu yang terpapar terhadap waktu. Jadi di sini laju individu laten yang terkena gigitan nyamuk terinfeksi ini kita lambangkan dengan beta I, dikurangi mu atau laju kematian, lalu ditambah omega atau efektivitas pengobatan, ditambah delta, di mana delta ini merupakan laju individu yang terinfeksi. Lalu laju individu yang terinfeksi terhadap waktu. Di sini ada delta E atau laju individu yang terinfeksi, dikurangi mu atau laju kematian, tambah A. Maka di sini mu tambah A ini individu yang meninggal karena penyakit malaria. Lalu ditambah gamma atau laju pemulihan. Lalu populasi sembuh terhadap waktu, di sini dilambangkan dengan dr per dt, sama dengan laju pemulihan atau gamma I ditambah omega atau efektivitas pengobatan pada manusia, dikurangi laju kematian tambah atau laju kematian atau kita lambangkan dengan mu, ditambah gamma atau laju konstan hilangnya kekebalan tubuh manusia setelah pulih. Oke, jadi variabel dan parameter dari model di atas ini dapat teman-teman lihat pada slide berikut ini. Jadi S tadi merupakan jumlah individu yang rentan, E merupakan jumlah individu yang mengalami gejala namun belum terinfeksi, jadi dia masih menjadi individu yang terpapar atau dia mengalami gejala namun belum terinfeksi. Lalu I merupakan individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit. Lalu R ini adalah jumlah individu yang sembuh. Lalu ada P ini merupakan laju kelahiran. Delta merupakan laju individu yang terinfeksi. Beta I merupakan laju individu menjadi individu laten karena adanya gigitan nyamuk terinfeksi. Lalu ada mu, di mana mu ini merupakan laju kematian. Kemudian alfa merupakan kematian akibat penyakit malaria. Lalu di sini juga ada gamma, yaitu laju konstan hilangnya kekebalan tubuh manusia setelah pulih. Lalu omega merupakan efektivitas pengobatan pada manusia, dan sigma merupakan laju pemulihan. Oke, baik, jadi untuk video kali ini saya hanya menjelaskan tentang pemodelan SAIRS pada penyakit malaria. Hanya itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.